حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan syarahnya, seperti biasanya setorkan dulu matan yang sudah kita lewati, yaitu 1 sampai 7. Barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillah. Bismillah. Watak tadi apa? Bismillah. Na'am barakallahu fiikum. Na'am barakallahu fiikum. Kita lanjutkan halaman 36. Qala al-mu'allifu asbahullah. Setelah beliau menyebutkan tentang pembahasan isti'anah dan juga yang kaitannya daripada isi kandungan alfiyah yang menjelaskan tentang masalah nahwu dan yang semisalnya, kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Tsumma bayyana anna hadhil alfiyata ma'a shumuliha wa jam'iha li maqasid an-nahwi hiya sahlatun." Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya alfiyah ini bersamaan dengan cakupannya dan juga kumpulannya. Syumul cakupan, jama' itu kumpulan. Li maqasid an-nahwi, yaitu untuk pembahasan ilmu nahwu, hiya sahlah, kata beliau, alfiyah tersebut mudah. Faqal, seraya Muhammad ibn Malik mengatakan, tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din mujazi. Alfiyah itu tuqarribul aqsa, mendekatkan sesuatu yang jauh, bil lafdin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Mujaz itu mukhtasar, qasir, ringkas, pendek. Wa tabsutul badla bi wa'din mujazi, dan alfiyah tersebut barakallahu fiik, melapangkan atau meluaskan pembahasannya. Badal ini pemberian ya. Itu meluaskan atau melapangkan pemberiannya biwa'din mujazi, dengan janji yang cepat. Mujazi itu artinya cepat. Janji yang cepat, yang terlaksana, cepat. Artinya mujazi itu adalah sur'ah. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarih asbahullah, qaulu al-aqsa ismu tafdhilin bi ma'na al-ab'ad.
Al-aqsa ini ism tafdhil, maknanya al-ab'ad, sesuatu yang jauh dibikin dekat oleh alfiyah tersebut. Maksudnya sesuatu yang mungkin jauh untuk dipahami sulit atau yang semisalnya, tapi di dalam alfiyah itu mudah gitu loh, dipermudah. Wa yahtaju ila masafatin tawilah, yaitu yang mana sesuatu yang jauh itu butuh kepada jarak yang sangat panjang. Lakinnaha ay alfiyah, akan tapi alfiyah tersebut tuqarribuhu bil lafdhin qasir. Masyaallah. Akan tapi alfiyah tersebut mendekatkan seseorang yang mempelajarinya dengan lafaz yang pendek. Li'anal mujaz huwal qasir, karena mujaz artinya adalah qasir, pendek. Ringkas, pendek, mukhtasar, sama itu. Fa hiya tajma'u laka syattatan nahwi al-ba'idah. Yang mana alfiyah itu akan mengumpulkan untukmu beraneka ragam, bermacam-macam pembahasan nahwu yang jauh gitu loh. Paham ya? Syattat itu beraneka ragam, bermacam-macam. Paham ya? Jadi mengumpulkan untukmu syattat beraneka ragam atau bermacam-macam nahwu yang sangat jauh. Paham ya? Didekatkan dengan alfiyah tersebut. Bil lafdhin qasirin, dengan lafaz yang pendek. Fatuqarribuhu, maka dengan itu apa? Mendekatkan orang tersebut untuk memahaminya. Wa ma'a kauni lafdhiha mujazan, dan bersamaan dengan keadaan lafaznya itu yang ringkas, nafham, kita paham, anna ata'aha qalilun, kalau sesuatu yang ringkas itu pemberiannya sedikit. Ya enggak? Kalau sesuatu yang ringkas, pendek itu otomatis kan pemberiannya sedikit gitu loh. Li'anal qalila la yu'ti illa al-qalil. Dikarenakan sesuatu yang sedikit itu tidaklah memberikan kecuali sedikit juga. Falau kana 'indaka wi'a'un saghirun fihi darahim. Sekarang contohnya, kalau seandainya kamu memiliki apa, wi'a, bejana atau wadah, wi'a itu wadah, semacam wadah itu ya. Apabila engkau memiliki wadah yang kecil, di dalamnya dirham, takunu darahimu allati fihi qalilah, maka dirham yang ada di wadah tersebut apa? Sedikit juga, karena wadahnya juga kecil, ya kan? Fa hatta la yafham ahadun dzalik. Bisa jadi barakallahu fiik, sampai orang itu enggak paham gitu loh. Paham ya? Karena terlalu ringkasan dan apa? Dan pendek. Qala, beliau mengatakan wa tabsutul badla, ini pendek ringkas tapi tabsutul badla. Yaitu apa? Barakallahu fiik, memberikan pemberian yang luas gitu loh. Kita lihat maknanya, qauluhu wa tabsutul badla, yakni tabdulu badlan muwassa'an, yaitu memberikan pemberian yang luas. Jadi pendek tapi pemberiannya itu luas, bisa memahamkan sesuatu yang luas. Li'annal basta bi ma'na at-tawsi', dikarenakan basta di maknanya tawsi' itu memperluas. Bisa dipahami ya? Qala Allah Ta'ala menyatakan, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah zat yang membentangkan, meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah telah kehendaki, yang Allah telah tetapkan. Fahiya tabsutul badla ay tuwassi'ul ata, yang mana alfiyah tersebut adalah tabsutul badla, maksudnya apa? Tuwassi'ul ata, yaitu memberikan pemberian yang luas. Paham ya? Naam. Jadi itu pun pemberian tersebut apa? Dengan janji yang cepat gitu loh. Memang biasanya kalau orang itu hafal alfiyah, kemudian paham isinya dan juga langsung praktek itu memang mewakili sih. Dulu Syekh Yahya ketika ditanya waktu itu di Demak, hafizallahu taala wa ra'ah, bagaimana orang ketika belajar nahwu, apa yang dipelajari? Beliau mengarahkan jurumiyah, setelah itu mutamiyah, alfiyah. Qatur nada malah enggak dibahas. Karena qatur nada itu istilahnya apa ya? Istilahnya cuma tambahan. Bahkan beliau mengatakan jurumiyah, mutamimah pun kadang cukup juga kalau orang itu paham. Paham ya, seperti itu. Tapi alfiyah ini kan bisa dikatakan yang tinggi, level yang tinggi dipelajari dalam ilmu nahwu, karena digabungkan dengan ilmu sharaf di belakang-belakang itu ya. Naam. Kita lihat qaulu bi wa'din munjazi, yakni ta'idu bil ata, yaitu menjanjikan, alfiyah tersebut menjanjikan dengan pemberian, summa tunjizuhu, kemudian memberi pemberian tersebut apa? Diberikan dengan cara cepat, biduni ta'khir, tanpa menunda itu loh. Paham ya? Naam. Bal huwa muwaffan bihi ala wajhil injaz was sur'ah. Bahkan barakallahu fiik, beliau memang memenuhi
sesuai dengan apa? Sisi yang barakallahu fiikum segera dan cepat. Injas segera, sur'ah cepat. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi beliau min alfiyah ini menjanjikan alfiyah itu barakallahu fiik akan memberikan apa? Suatu pemberian yang luas yang diraih dalam waktu yang cepat dan tidak lama gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Fa jama'at baina arba' sifat. Maka alfiyah ini terkumpul padanya 4 sifat. Pertama, sifatul ula taqribul aqsa ay al-ba'id, mendekatkan sesuatu yang jauh. Paham? Yang jauh jadi dekat itulah ya. Yang kedua, sifatul tsaniyah, sifat yang kedua al-ijaz, yaitu segera. Falafduha mujaz, maka ijaz itu ringkas. Falafduha mujaz, maka lafaznya pendek. Laisa bikatsirin, tidak banyak lafaznya. Yamalu minhul insan, yang membuat orang itu bosan. Yamal itu bosan. Paham ya? Nah, jadi lafaznya itu enggak panjang yang bikin orang itu bosan. Bihaitsu yaqra wa yaqra, ya kan? Kadang orang harus baca dan baca. Wala yahsul illa ala faidah qalilah. Dan dia tidak mendapatkan kecuali faedah yang sedikit. Maksudnya itu bukan lafaznya itu banyak kemudian orang itu bosan dan baca tapi faedahnya cuma sedikit. Tapi ini lafaznya pendek, tapi bisa menjanjikan itu loh. Pahami ya? Lafaznya pendek tapi menjanjikan. As-sifatus salisah, sifat yang ketiga, bastul badli, ay tawsi'uhu. Yaitu memberikan pemberian yang luas, tawsi'uhu maksudnya memperluas pemberian. Maksudnya itu alfiyah itu memberikan sesuatu yang luas. Nah, wawasan atau semisalnya. Wal badlu yakni al-'ata, fahiya tuwassi'ul 'ata. Yang mana alfiyah tersebut memperluas pemberian. Nah, jadi pemberian berupa pemahaman atau mungkin maklumat atau yang semisalnya di dalam alfiyah memang panjang lebar. As-sifatur rabi'ah, sifatnya keempat, al-injaz, yaitu segera. Fahiya tunjizu ma wa'adat bihi, itu segera akan mewujudkan apa yang dijanjikan. Paham ya? Duna ta'khir, tanpa ada penundaan. Nah, itu janjinya seperti itu. Wala yakhfa ma fi hadzal bait min al-isti'arah, tidak asing lagi. Pada pantun ini ada yang namanya isti'arah, minjam kata. Isti'arah itu meminjam kata. Jadi sekarang pantun ini kan makhluk hidup atau makhluk yang mati, Abdullah? Mati, tapi beliau menggunakan lafaz-lafaz yang seakan-akan itu dia hidup itu loh. Paham ya? Menjanjikan itu kan dia orang hidup. Maka ada batu menjanjikan misalkan, atau pantun tulisan menjanjikan. Jadi beliau itu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini Ibnu Malik, Muhammad bin Malik itu meminjam kata sesuatu yang hidup untuk pantun ini. Paham ya? Kita lihat. Haitsu sawwara hadhil alfiyah, itu dari sisi beliau menggambarkan, sawwara menggambarkan pantun alfiyah ini bihayyin dzi idrakin, ya kan? Menggambarkan pantun alfiyah ini dengan apa? Dengan orang atau dengan orang yang hidup yang punya apa? Punya ilmu atau punya pengetahuan. Paham? Wa di'ata'in, dan orang yang memiliki apa? Pemberian. Ya kan? Menjanjikan memberi dengan pemberian luas. Kan orang biasanya. Ya kan? Naam. Wa dibastin, dan juga orang yang memiliki apa? Penjabaran yang luas. Wa diwa'din, orang yang memiliki janji. Itu kan orang semua itu. Bisa dipahami ya? Jadi di sini kenapa dikatakan isti'arah minjam kata? Karena Muhammad bin Malik di dalam pantun alfiyah ini beliau menggambarkan seakan-akan seperti orang yang punya pengetahuan, punya pemberian, barakallahu fi, kemudian punya sesuatu yang penjabaran, maksudnya penjabaran, dan juga memiliki janji. Wa illa, kata beliau, kalaupun tidak demikian, fa alfiyatu, maka alfiyah itu kalimatun mandhumah, adalah kata-kata yang bentuknya pantun. Bukan manusia kan? Bisa kan janjikan seperti manusia? Enggak bisa. Cuman al-mu'allif ini, barakallahu fi, menggambarkan pantun ini seakan-akan menjanjikan. Bisa dipahami ya? Maksudnya berharap itu, berharap dengan pantun yang sederhana, ringkas ini bisa memberikan pemberian yang luas dan mendapatkan sesuai janji yang cepat. Lakin hadza yusammihi ulama'ul balaghah al-isti'arah. Akan tapi pembahasan seperti ini atau model seperti ini
Para ulama balaghah menamakan dengan isti'arah, minjam kata. Ini sering kita jumpai ya. Ja'a Zaidun asadan. Zaid datang dalam keadaan seperti singa. Ini isti'arah. Paham ya? Karena Zaid bukan singa. Paham ya? Zaid itu kan manusia. Maksudnya itu keberaniannya. Wa illa kalau dikatakan majaz, kita lewati ya. Laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asalibil arab. Paham ya? Yang sahih itu enggak ada majaz. Paham ya? Semuanya hakikat. Cuman hakikat itu ada lughawiyah, urfiyah, kenapa? Syar'iyah. Paham ya? Jadi dikembalikan ke lughawiyah, urfiyah, syar'iyah. Paham ya? Zaidun asadan ini majaz, kita katakan bukan. Asadan itu secara uruf orang menggunakannya apa? Untuk apa? Untuk orang yang berani gitu loh. Cuman versi yang mengatakan majaz itu meminjam kata. Memang secara dhahir meminjam kata memang, cuman kan sudah kita jelaskan, laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughatil arabiyyah. Sebagaimana dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, wa inna ma yuqalu lahu uslubun min asalibil arab, gaya bahasa orang Arab. Paham ya? Disebut seperti itu. Kita lihat sini, wahia an tasta'ira sifatal hayy lisyu'ur wal iradah. Yaitu ilmu isti'arah ini di dalam pelajaran balaghah adalah apa? An tasta'ira, itu engkau meminjam sifat orang yang hidup yang memiliki perasaan wal iradah dan keinginan ila jamadin, untuk benda mati, jamad benda mati, la syu'ura lahu wala iradah, benda mati yang tidak punya perasaan dan juga tidak punya keinginan. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, qala al-mu'allifu asbahullah al-Imam Muhammad ibn Malik rahimahullah, wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Yang mana na'am barakallahu fiik, beliau atau pantun tersebut meminta dari kita untuk ridha kalau membacanya. Nah, paham? Bisa dipahami ya? Karena beliau ini Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah taala, beliau sangat berharap sekali kalau pantun itu apa? Nah, kalau orang yang bacanya itu ridha. Ridha itu udah senang gitu maksudnya. Bi ghairi sukhtin, tanpa marah. Kenapa? Karena fa'iqatan. Karena dia itu pantunnya ini menandingi, mengungguli, fa'iqatan mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti gitu loh. Beliau enggak sombong, bukan sombong, cuman realita nanti lihat kalau Alfian Mu'ti itu ada yang kurang gitu loh. Cuman kalau Alfian Malik ini walaupun sebagiannya nah barakallahu fiik istilahnya ada yang mirip, tapi beliau ini memberikan yang lebih sempurna gitu loh. Sehingga beliau mengatakan wa taqtadi ridha. Yang mana alfiyah tersebut kalau orang baca itu ridha, senang. Bi ghairi sukhtin, tanpa marah. Sukhtin ghadab, tanpa marah. Fa'iqatan, dalam keadaan apa? Mengungguli alfiyahnya siapa? Ibnu Mu'ti. Kita lihat. Qala syarih wa sabahullah, qawluhu wa taqtadi ridha hal ma'na. Apakah maknanya tatlubu minna an nataradda ala mu'allifiha? Ini makna pertama yang disebutkan tadi itu. Walaupun nanti makna yang kedua lebih dekat. Apakah maknanya bahwasanya tatlub minna, alfiyah itu meminta dari kita an nataradda ala mu'allifiha, agar apa? Agar kita ini na barakallahu fiik, ridha, senang terhadap apa? Pengarangnya. Awil makna, ataukah maknanya tastaujibur ridha, itu mengharuskan orang itu ridha, bimakna anna man yaqra'uha yarda anha. Paham ya? Kalau apanya? Kalau yang pertama tadi seakan-akan mendoakan barakallahu fiik agar senang dengan pemiliknya. Dan yang kedua ini, makna yang kedua lebih tepat insyaallah ya, kata beliau, yaitu kalau orang baca alfiyah tersebut itu akan mendatangkan keridhaan, orang senang. Senang apa maknanya? Bimana anna man yaqra'uha yarda anha. Dengan makna bahwasanya orang yang baca alfiyah itu akan senang dengan alfiyah tadi. Memang kalau sudah paham, bisa dihafal, senang. Pantunnya juga bagus. Nanti dia pantunnya itu ala bahrin wahid. Bahrin wahid itu maksudnya sajaknya sama semuanya. Ya. Mulai dari baris pertama, akhir baris pertama sama akhir baris kedua itu sama-sama. Lam, lam, mim, mim. Kalau biasanya pantun-pantun yang ada kan akhir tok. Ya enggak? Mimiyah itu akhir tok yang mim. Lamiyah lam tok yang akhir tok yang lam, kan itu. Kalau ini nanti baris awal baris kedua, kalau misalkan baris awal akhirnya mim, baris kedua itu kan mim. Kalau saya lihat ini. Paham ya?
Nah, anu lihat ini. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti, ta atau bukan? Ta. Fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti, ta juga gitu loh. Ya enggak? Kalau haiyah, pantun haiyah, nuniyah, lamiyah itu yang huruf mim, nun, lam mananya? Akhirnya ta. Kalau ini enggak. Ya, masing-masing baris itu akhirnya kalau misalkan awalnya ta, yang di akhir ta. Baris kedua ta gitu lah. Kita lihat. Kata beliau, bima'na anna man yaqra'uha yardha anha bima tahtawihi minal ma'ani. Maknanya adalah bahwasanya orang yang membacanya itu akan ridho, senang. Paham ya? Senang terhadap alfiyah tersebut. Kenapa? Disebabkan karena yang terkandung di dalamnya berupa makna-makna. Tahtawi itu tastamil artinya. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa ma fiha minal ilm, dan juga apa-apa yang di dalamnya berupa ilmu. Al-jawab as-tsani, jawab yang kedua. Fa huwa aqrab, ini yang dekat. Jadi makna wa taqtadi ridha itu maksudnya apa? Yaitu barakallahu fiik, berharapan, taqtadi artinya tarju juga bisa, tarju. Yaitu alfiyah tersebut berharap orang yang membacanya itu ridha, senang gitu loh. Karena makna-makna yang ada dalamnya dan juga ilmu yang ada di dalamnya. Mafhum? Itu pun masih ditambah lagi apa? Fa'iqatan, mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nah, kita lihat wa qalu bi khairi sukhtin hadza min babi bayanin anna hadzal ridha kamil, masyaallah. Ucapan bi khairi sukhtin maksudnya ini adalah dalam bab menjelaskan bahwasanya ridha di sini, senang di sini sempurna gitu loh. Bukan separuh-separuh, senang. Paham ya? La yashabuhu sukhtun, yaitu rasa senang, rasa ridha yang tidak diiringi dengan apa? Sukhtun, yaitu marah atau murka. Paham ya? Seperti itu. Naam, li'anna ridha qad yutlaq, karena ridha kadang-kala digunakan barakallahu fikum, maksudnya apa? Maksudnya ridha secara mutlak gitu ya. Wa in kana fihi syai'un min as-sukht, walaupun masih ada sedikit apa? Kemurkaan atau rasa marah. Tapi yang diinginkan ridha di sini, barakallahu fik, bi ghairi sukhtin, ridha yang sempurna tanpa ada rasa marah. Benar-benar senang gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Perhatikan. Fa idza qala bi ghairi sukhtin tubayyinu annahu ridhan tam laisa fihi sukhtun, masyaallah. Ini berarti menjelaskan bahwasannya ridha itu ridha yang sempurna tanpa di dalamnya rasa murka atau marah. Paham insyaallah ya? Naam. Berikutnya qalu Ibnu Mu'ti, naam. Ibnu Mu'tin rahimahullah, antum kalau mau lihat namanya bawahnya itu Yahya bin Abdul Mu'ti bin Abdul Nur Az-Zawawi Abul Husain Zainuddin, alimun bil Arabiyyah wal adab, wasi'us syuhrah fil Maghrib wal Masyriq, wa ashhar kutubihi ad-Duratul Alfiyah fi ilm al-Arabiyyah. Ini aslinya. Jadi yang kadang sebutan Alfiyah Mu'ti itu maksudnya ini. Namanya ad-Duratul Alfiyah fi ilm al-Arabiyyah. Mafhum? Namanya tadi Yahya bin Abdul Mu'ti. Nah, jadi Ibnu Mu'ti itu karena diambil dari lafaz Mu'ti tadi itu. Wa illa barakallahu fiik. Namanya tadi itu. Kita lihat sini. Ibnu Mu'ti rahimahullah ta'ala tuwfiya sanah, yang beliau meninggal pada tahun 628 Hijriah. Wal muallif tuwfiya sanah, dan beliau muallif itu maksudnya siapa? Muallif ini? Amin Alfiyah ini ya? Atau yang mana? Atau tulisannya ada yang keliru sini? Kita lihat. Ibnu Mu'ti rahimahullah ta'ala tuwfiya sanah, beliau meninggal pada tahun 628 Hijriah. Wal muallif, muallif berarti kembali ke mana? Ini ya, Abil Alfiyah ini. Beliau meninggal pada tahun 672 Hijriah. Berarti hampir sezaman ya. Wa Ibnu Mu'tin lahu alfiyatun fi nahwu. Ibnu Mu'tin juga punya alfiyah dalam ilmu nahwu. Wa huwa mu'asirun lil muallif ayunan. Yang mana beliau itu sezaman. Paham ya? Mu'asir itu sezaman. Dengan al-muallif. Lakin alfiyatun Mu'ti tangkus an alfiyatun Malik. Tapi alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu kurang, paham ya? Nah, maksudnya itu kurang daripada alfiyahnya Ibnu Malik min wajhain. Maksudnya ada kekurangannya gitu ya. Akan tapi alfiyah Ibnu Mu'ti itu ada kekurangannya dibandingkan alfiyah Ibnu Malik dari dua sisi, min wajhain. Kama yaqulun, sebagaimana mereka ungkapkan. Al-wajhul awwal, Allah. Sisi yang pertama, annaha laysat ala bahrin wahid ini. Alfiyah Ibnu Mu'ti itu apa? Tidak berdasarkan satu saja. Paham ya? Nah, maksudnya kalau barisan pertama itu akhirnya mim,
Baris yang kedua seharusnya akhirnya apa? Mim gitu loh. Kalau Ibnu Mu'ti, Alfian Mu'ti tidak. Tapi kalau Alfian Malik kita melihat, mulai dari awal kita melihat ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki kaf. Ahmadu rabbiyallahu khairu maliki kaf lagi, ya enggak? Musalliyan 'ala Nabi Mustafa. Alif bengkok kan? Alif bengkok. Kemudian ditocokkan dengan alif juga. Wa alihil mustaqbilin syarafa. Ya kan? Nah, kemudian yang kita baca hari ini wa taqtadi ridha bi sukhti ta. Fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti ta juga. Paham? Itu maknanya bahrin wahid seperti itu. Sudah paham ya? Naam. Bi khilafi Alfiyah bin Malik. Berbeda dengan Alfiyah bin Malik, fa hiya ala bahrin wahid, masyaallah. Adapun Alfiyah bin Malik berada di atas satu sajak yang sama. Awal kedua sama, akhirnya ta yang pertama, yang kedua juga akhirnya ta itu. Wa ma'lumun anna al-qasidata in lam takun ala bahrin wahid fa innal insan yajidu fiha qalaqan. Dan sudah diketahui bersama bahwasannya kalau qasidah atau pantun itu apabila tidak bentuknya tidak satu saja, barakallahu fiik, itu seseorang akan menjumpai apa padanya kolak-kolak itu semacam barakallahu tidak senang. Ya. Tidak senang, barakallahu fiik, tidak tenang, gelisah, itu kolak juga maknanya. Kenapa? Karena mau dihafal juga agak sulit itu loh biasanya. Seperti itu. Mahfum salah ya. Al-wajh tsanis yang kedua, anna ma'aniha aqal. Bahwasanya Alfian Mu'ti itu maknanya lebih sedikit. Bi khilafi Alfiyah Ibn Malik, berbeda dengan Alfian Malik, fa hiya aktsar jam'an li masail wa aslasu fil lafz, masyaallah. Yang mana Alfian Malik tersebut aktsar jam'an lil masail, itu paling banyak kumpulannya terhadap suatu masalah atau masalah-masalah yang ada, paling banyak Alfiyah tersebut, wa aslasu fil lafz, dan lafaznya paling ringkas. Ringkas mudah aslas itu. Paham ya? Ashal wa akhsar. Ringkas mudah lafadznya itu. Tapi paling banyak apa? Paling banyak faedah atau masalah-masalah yang di dalamnya. Waqad ra'aitu qit'atan min syarh Alfiyan Mu'ti, dan sungguh aku telah melihat potongan, potongan atau cuplikan dari syarahnya Alfiyan Mu'ti. Wa fil haqiqah la taqaruba wa la tasawiyya baina Alfiyan Mu'ti wa Alfiyan Malik. Pada hakikatnya tidak ada kedekatan, tidak ada pula kesamaan. Enggak dekat, enggak sama antara Alfiyan Mu'ti dengan Alfiyan Malik. Faqalu Ibnu Malik bi annaha fa'iqatun laha, yakni za'idatan 'alaiha. Sahih, kata Ibnu Utsaimin. Ucap Ibnu Malik disebutkan dalam pantun ini, fa'iqatan Alfiyat Mu'ti, yaitu mengungguli itu maksudnya za'idatan 'alaihi, lebih unggul daripada Alfiyan Mu'ti. Sahih ucapannya. Paham belum? Ucapan sahih itu maksudnya Ibnu Utsaimin membenarkan itu. Ibnu Malik kan mengatakan fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, ya enggak? Mengungguli Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sahih ucapannya itu. Paham maksudnya? Wa hal yu'addu hadza min babil hasad? Sekarang ditanya lagi. Sekarang kenapa Ibnu Malik kok mengatakan seperti itu? Apakah karena hasad, iri? Paham ya? Kita lihat. Apakah yang seperti ini dianggap dengan apa? Dianggap barakallahu fiik bab hasad, yaitu iri. Akni an yasuddal insan an-nas an qiraati kutubi fulan wa fulan, yaitu seseorang menghalang-halangi manusia dari membaca kitabnya si fulan dan si fulan. Maksudnya itu ini seakan-akan gini. Apakah Muhammad bin Malik ini punya rasa iri sehingga mengatakan lebih unggul daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti? Apakah seakan-akan beliau itu menghalang-halangi baca Alfiyahnya Ibnu Mu'ti? Itu pertanyaannya ya. Seakan-akan seperti itu. Jawabannya an-niyatu hiyal asl. Niat yang paling utama itu. Paham ya? Inti. Niat itu adalah intinya. Niatnya apa gitu loh. Bisa dipahami ya? Fa in kanat niyatuhu nushal khalqi, kalau niatnya itu adalah dalam rangka menasihati manusia, maksudnya itu menyarankan gitu, kalau mau lebih luas, lebih unggul, lebih sempurna cakupannya, ini itu enggak ada masalah. Falaisa minal hasad fi syai', ini bukan termasuk hasad sedikit pun. Walladhi yadulluna 'ala tariqin walau kana huwa alladhi sana'ahu ahsan min at-tariq al-akhar. Dan orang yang menunjukkan kita atas suatu jalan, walaupun dia yang membikinnya, itu tentunya dia lebih baik minat tariqil akhir daripada jalan yang lain. Maksudnya apa? Barakallahu fiik,
Nasihun lana sebagai nasihat untuk kita. Maksudnya itu gini, maksudnya itu orang itu kalau menunjukkan kepada suatu jalan, itu kan biasanya tetap bagaimana caranya menunjukkan jalan yang lebih bagus itu loh. Paham ya? Menunjukkan suatu kitab ya kitab yang lebih bagus itu. Paham ya? Nasihat untuk kita itu. Amma in kana al-gharad al-hailulah baina intifa'in nas bi kutubi hadzal rajul. Adapun tujuannya itu adalah mengalihkan antara mengambil manfaat, itu mengalihkan yaitu di hadapan manusia atau mengambil manfaat dengan kitab-kitab orang ini. Paham ya? Maksudnya biar yang lainnya enggak diambil manfaatnya. Alladzi idzan tafa'u bi kutubihi izdada ajran 'indallah, yang apabila mereka nanti mengambil manfaat dengan kitab-kitabnya akan bertambah pahalanya di sisi Allah taala, fa hadza matmum bila syak. Yang seperti ini tercela, tidak diragukan lagi. Maksudnya kalau tujuannya adalah biar apa? Biar orang ambil manfaat dari alfiyah itu, enggak ngambil dari alfiyah mu'ti misalkan. Ya, biar pahalanya lebih besar itu. Nah, itu malah enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau tujuannya mengarahkan ya jalan yang paling bagus, ya kan, kemudian yang lebih sempurna, faedahnya lebih banyak, ya, kalau mau dipelajari ya alfiyah Ibnu Malik misalkan, itu enggak masalah, itu hanya mengarahkan saja. Jadi paham insyaallah ya. Nah, itu yang kita bahas. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.